Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar insan Pegadaian semua? Hari ini kita bertemu lagi di podcast Ganyang Fraud dengan tema Trust but Verify. Alhamdulillah hari ini kita telah kedatangan narasumber Bapak Romi Yulianto SE Pia CFRA. Selamat pagi Bapak. Pagi, Bang Terima Faru. kasih Pak telah berkenan hadir di sela-sela kesibukan yang sangat padat pastinya Pak. Senang sekali. Untuk berkenan hadir menjadi narasumber di podcast Ganyang Fraud kali ini. Nah, mungkin ada pepatah yang mengatakan Pak, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Weis. Dan mungkin insan Pegadaian juga bertanya-tanya narasumbernya Pak Romi itu apa sih karyawan internal di mana sih? Nah, mungkin monggo Pak perkenalan diri terlebih dahulu. Silakan Pak Romi. Oke, teman-teman sekalian. Nama saya Romi Yulianto. Ya, saat ini diberikan kepercayaan oleh manajemen menjabat sebagai Senior Auditor 2 pada kantor area pemeriksaan Makassar 4. Dahulunya memang saya sebelum ini saya bertugas di kantor area pemeriksaan Ambon. Saat itu masih sebagai auditor muda ya. Kalau berbicara tentang karir, memang diawali pengangkatan saya sebagai pegawai di tahun 2000 ya. Namun pada awalnya juga saya masuk di Pegadaian melalui jalur atlet ya di tahun 1996. Nah, 96. mungkin situ masih Umur saya masih imut-imutnya ya. lagi lucu-lucunya. Lagi Pak. lucu-lucunya. Ya, 96. 96 ya. Pada saat itu kami beberapa dari atlet setelah PON tahun 96 itu direkrut oleh pimpinan wilayah pada saat itu Pak Udun Sudiatna ya, merekrut kami beberapa orang, ada dari sepak bola, tenis, bulu tangkis, voli ya pada saat itu. Pak Romi? Saya sendiri dari sepak bola. Sepak bola Ya. betul. Nah, dan alhamdulillah setelah bertahan akhirnya diangkat sebagai pegawai di tahun 2000. 2000 Pak. Iya. Saat itu mungkin masih kecil-kecilnya juga Pak Mas Farul ya. Terus alhamdulillah setelah berjalan waktu di tahun 2005 masih diberikan kepercayaan untuk mengikuti diklat penaksir, dan pada saat itu ditempatkan di cabang Makassar di Mapanyoke ya. Karena pada saat itu meskipun saya menyandang sebagai itu berpredikat ranking sebagai penaksir, namun karena personil penaksir di CP Makassar sangat penuh waktu itu, akhirnya saya cuma kebagian sebagai pengelola agunan. Kalau saat ini dulu namanya penyimpan. Ya. Betul. Setelah itu di tahun 2008 akhirnya saya diberi amanah lagi untuk menjadi penaksir di cabang Bontoala. Di Bontoala pun kurang lebih 4 tahun di sana bertugas. Akhirnya saya dimutasikan ke cabang Limbung. Di cabang Limbung ini saya lebih lama ditugaskan di unit. Unitnya namanya Galesong, UPC Galesong. Di situ saya partner dengan teman saya Raden Hadija, kebetulan juga dia berasal dari atlet. Nah, kita berkolaborasi lama di sana. Alhamdulillah bisa meningkatkan kinerja terbaik di UPC Galesong itu. Ya, bahkan sebelum saya mutasi itu rekor barang jaminannya sana 12.000. Mungkin sudah sekelas cabang ya. Alhamdulillah atas perjuangan kami di sana, akhirnya perusahaan melihat dan memberi kami penghargaan untuk mengikuti diklat pimpinan muda.
Nah, di tahun 2015 Pindah. dipindah namanya, dipindah ya. Pindah. Dipindah. Dan alhamdulillah setelah mengikuti diklat itu saya dipromosikan sebagai Asmen Mikro di kantor area Palopo. Nah, melihat di sana kurang lebih 1 tahun ya, melihat ada peluang terbuka lagi sebagai auditor untuk meningkatkan salah satunya grade saya pada saat itu. Akhirnya saya mendaftar menjadi auditor. Dan alhamdulillah akhirnya lulus dan dipromosikan di Ambon, wilayah Ambon. Gitu. Kurang lebih 3,5 tahun saya bertugas di Ambon, mendapat lagi suatu kesempatan untuk lebih meningkatkan karir. Dan alhamdulillah di tahun 2021 kemarin dipromosikan pulang kampung ke Makassar. Alhamdulillah sudah setahun ini saya berada di Makassar. Mungkin itu saja sekilas informasi karir saya. Luar biasa. Jadi 2021 berkah Pak ya, double sekaligus promosi dan pulang kampung. Pulang kampung ya. Dan tentunya Pak Romi Yulianto ini berkarir di Pegadaian dari tahun 96 Pak ya. 96. Kalau 96 umur saya masih 6 tahun Pak. Masih 6 tahun dan mungkin belum masuk SD. Dan Pak Romi sudah berkarir di Pegadaian. Dan Pak Romi juga salah satu auditor, senior auditor di Kanwil 6 Makassar yang gelarnya ini Pak, kalau boleh tahu nih Pak, untuk PIA ini dan CFRA boleh dijelaskan sedikit Kak? Oke. Kalau untuk PIA sendiri itu kan profesional internal auditor. Semua ya. punya Pak? Harusnya semua auditor memiliki kompetensi ini, sertifikat ini, ya harusnya. Tapi cuma memang keterbatasan mungkin waktu dan lain-lain hal tidak untuk saat ini belum semua. Untuk manajemen memberikan kesempatan kepada senior auditor saja. Terkait dengan gelar CFRA ini, memang senior-senior kami sebelumnya juga sudah mendapatkan gelar ini. Ini adalah Certified Forensic Auditor. Itu ya. Jadi Forensic Auditor. Siap. Jadi intinya itu keahlian audit forensik. Audit forensik. Bisa apa? Di samping itu gelar ini juga memberikan kesempatan kepada auditor juga dapat memberikan keterangan di muka pengadilan sebagai saksi ahli, memberikan keterangan ahli di situ. Saya kira begitu. Jadi tidak semua ya Pak, untuk auditor mungkin belum berkesempatan untuk mengikuti PIA, dan kalau CFRA ini kayaknya agak berat ini Pak ya, bisa menjadi saksi ahli atau kalau dibaca bisa menjadi tim forensik Pak. Boleh. Di keadilan, di pengadilan, sorry. Ya. Di pengadilan dan bisa menjadi saksi ahli. Betul. Nah, setahu saya, kalau saya dulu waktu di kampus, guru-guru besar yang menjadi saksi ahli sebagai pakar-pakar hukum biasanya profesor atau apa, dan untuk gelar CFRA ini diperkenankan juga untuk menjadi saksi ahli ya. Oke, luar biasa sekali. Dan tadi sempat di penempatan Ambon Pak ya. Sempat penempatan Ambon sebagai SPI juga. Nah, kalau menurut Pak Romi sendiri nih, untuk tema kita pada podcast kali ini, trust but verify, percaya tapi diverifikasi. Nah, mungkin bagaimana pandangan atau pendapat Pak Romi tentang tema podcast kita pada hari ini? Silakan Pak. Oke, makasih. Menurut saya, kalau terkait dengan tema tadi itu, secara langsung mungkin
arahnya ke pendelegasian, ya. Pendelegasian, Nah, memang kita mempercayai seseorang, nah, bagi pimpinan memang butuh trust kepada bawahannya. Tapi bagaimana pimpinan itu melakukan verifikasi lagi atau review terhadap kerjaan dari bawahannya, nah, agar kesalahan-kesalahan yang kecil maupun besar dapat dideteksi secara dini. Mungkin filosofinya ke situ. Betul. Jadi setiap pemimpin wajib mempercayai, namun tidak melepas begitu saja ya. Betul. Ada pengendalian atau internal control ya, internal control yang menjaga rekan kerja untuk tetap mengurangi potensi fraud itu sendiri. Nah, di mana kita tahu untuk cabang dan outlet yang notabene operasional yang bersentuhan langsung dengan uang dan barang, Pak, ya. Betul. Jadi perlunya ada verifikasi atau pengawasan mohon maaf, internal control yang lebih baik. Kalau untuk kita bisa bilang sih, bisa bilang nggak, Pak, untuk internal control ini atau tema hari ini waskat atau pengawasan melekat? Bisa. Apa Korelasinya. korelasinya berbeda atau memang dia saling berhubungan atau memang itulah waskat untuk internal control itu sendiri? Oke. Mungkin salah satu parameter internal control adalah waskat, itu mungkin. Kita ketahui sendiri kalau secara umum pengendalian internal atau internal control adalah itu suatu proses yang diciptakan oleh manajemen untuk mempermudah menuju tujuan perusahaan tersebut dengan aman. Nah, itulah secara umum yang dimaksud dengan internal control. Salah satunya mungkin yang dimaksud dengan internal control sendiri adalah dibuatnya PERDIR, SOP, SE, ID. Itulah internal control kita. Meskipun di dalam kitab yang tertinggi di Pegadaian sendiri adalah PKB kan. Di dalam PKB juga itu sudah mengatur hal-hal di state kalimat ini akan dilakukan ada pada peraturan tersendiri. Jika tidak dibahas dalam PKB ini, nanti diatur di SOP tersendiri. Di setiap produk harusnya masing-masing ada pengendalian internalnya semestinya. Namun di beberapa PERDIR memang masih kita jumpai beberapa kelemahan yang tidak mengcover bagaimana juknis jika terjadi masalah, ya kan? Sehingga ada beberapa case jika terjadi fraud oleh SPI agak bingung memakai kitab yang mana gitu. Karena di dalam produk SOP produk tersebut tidak mengatur secara rinci. Makanya kami cenderung ke PKB sebagai kitab tertinggi, pedoman tertinggi Pegadaian. Kira begitu. Oh ya. Jadi internal control itu bagian dari waskat ya. Waskat bagian dari internal control. Betul. Nah, apakah waskat ini memang diatur dalam PERDIR, ID atau SE untuk menerapkan waskat di setiap unit kerja, entahkah itu kantor wilayah, area, cabang maupun unit? Oke. Silakan, Pak. Kalau secara umumnya juga manajemen telah mengatur tentang pengawasan melekat itu di Peraturan Direksi Nomor 14 Tahun 2017. Nah, itu tapi di situ masih terdompleng pada produk SOP KCA di situ. Nah, nanti di tahun 2020 ini
diperbaiki lagi karena ada lebih meningkat karena ada online. Wah, maka dalam perdir itu di 2020 kalau tidak salah nomornya nomor 16 tahun 2020 itu terkait dengan pengawasan melekat sistem online ya. Waskat online. Waskat online di situ. Namun teman-teman di lapangan juga terkait dengan waskat online ini belum melakukan sesuai dengan matriks yang terdapat pada Perdir 14 2017, Perdir 16 2020. Di mana teman-teman pemimpin cabang pada khususnya mungkin karena keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan waktu, mungkin mereka rata-rata merasa berat melakukan. Padahal manajemen ini sudah memberikan beberapa solusi alternatif, salah satunya pendelegasian. Mungkin masuk pada tema pada kali ini terkait dengan pendelegasian, di mana untuk pemimpin cabang jika tidak dapat melakukan karena beberapa kegiatan, itu bisa mendelegasikan kepada siapapun dalam lingkungannya. Antara lain kalau kepimpinan cabang ada kepala unit layanan, dapat mendelegasikan hal tersebut melakukan waskat di cabangnya sendiri, di UPC-nya, namun tidak melepas tanggung jawabnya untuk melakukan review atau verifikasi terhadap hasil pendelegasian ini. Itu mungkin sejalan dengan judul pada pagi hari ini. Trust but verify. Iya. Nah, pendelegasian bisa-bisa aja, namun harus diverifikasi lagi. Betul sekali. Oleh pemberi delegasi itu. Betul. Ya, luar biasa. Jadi diatur dalam Perdir 16 untuk waskat online ya di cabang. Nah, apakah saya mau tanya lagi Pak Rom. Silakan. Apakah waskat ini cuma berlaku untuk cabang dan outlet yang berhubungan dengan operasional, berhubungan dengan nasabah, dengan uang dan barang? Apakah waskat ini berlaku juga pada kami, contohnya saya karyawan kantor wilayah atau di area yang tidak terlibat langsung dengan operasional, namun dari segi support bisnis atau administrasi? Monggo Pak. Oke. Kalau terkait dengan pengawasan melekat yang ada di Perdir tersebut memang lebih ke fokus ke cabang atau ke operasional. Namun dalam stat juga di Perdir tersebut ada kewajiban pemimpin wilayah, deputi area untuk memberikan pembinaan, baik terkait dengan waskat yang telah dilakukan oleh pemimpin cabang maupun pendelegasiannya itu terlaporkan di waskat online yang ada bisa kita cek di aplikasi GIS ya. Disitulah pemimpin wilayah maupun pemimpin area deputi area memonitoring pelaksanaan waskat itu sendiri dari pemimpin cabang. Terkait dengan pertanyaannya tadi yang apakah di wilayah pemimpin wilayah maupun area apakah juga masuk dalam kegiatan pengawasan melekat, serasa ya masing-masing pemimpin itu harus meyakini kerjaan dari bawahannya itu benar, harus meyakini. Sama halnya juga deputi harus meyakini kerjaan dari anggota-anggotanya itu benar. Karena di deputi pun potensi fraud itu ada. Potensi fraud. Salah satunya mungkin ya penyalahgunaan UMP, ya kan? Uang muka perusahaan, uang muka pembayaran, ya bisa disalahgunakan karena rata-rata saat ini ya pengadaan barang-barang promosi itu kan berasal dari dilaksanakan oleh area, ya kan? Potensi itulah yang harus diperhatikan oleh deputi sendiri dengan mengecek,
mungkin bagaimana pertanggungjawabannya, apa bukti-bukti yang dilampirkan. Pertanggungjawabannya yang sesuai dengan peraturan UMP sendiri kan maksimal 18 hari kalender. Nah, ini per diri itu sendiri maksimal, namun dapat diperpanjang. Tapi mengajukan kembali sebelum, kan biasa juga ada kegiatan itu belum kelar, belum selesai, namun sudah melewati batas yang telah ditentukan oleh peraturan itu sendiri, yaitu 18 hari kalender. Nah, inilah yang harus menjadi perhatian oleh deputi. Berapa durasi yang telah dipakai uangnya, terus bagaimana pertanggungjawabannya, dokumen-dokumen apa yang harus dilampirkan dalam pertanggungjawaban tersebut. Nah, itulah menjadi concern. Nah, itulah namanya pengawasan melekat. Nah, di samping itu deputi juga sebenarnya mempunyai tugas melakukan pengecekan berkas-berkas mikro. Mungkin Mas Farul juga tahu. Deputi ini punya tugas juga untuk mengecek mungkin 5% dari populasi pencarian pada bulan tersebut. Itulah menjadi concern terkait dengan pengawasan melekat di deputi. Sedangkan di wilayah sendiri, setiap kepala departemen juga harus meyakini pekerjaan dari masing-masing yang ditugaskan. Di departemen juga kan ada bagian-bagian lagi, kepala bagian-bagian mempunyai tugas masing-masing. Nah, mungkin di keuangan ada bagian kalau di keuangan ada treasury, mungkin anggaran. Betul. Nah, itu bagian kepala departemen keuangan mengecek kembali apa-apa yang telah dilakukan. Sehingga tujuan dari pengawasan melekat ini mendeteksi secara dini jika ada terjadi kesalahan, baik itu karena fraud ataupun hanya kelalaian, begitu. Oh, jadi tanpa terkecuali, Pak, ya? Tanpa kecuali. Betul. Jadi supaya kita sesuai pada relnya dan SOP yang kita jalankan sebagaimana mestinya di unit kerja, cabang, area maupun kantor wilayah. Luar biasa. Jadi memang Pak, kami Fahrul juga sebelum di Kanwil sempat untuk di area, dan memang area padat untuk pekerjaannya. Seperti Pak Romi bilang tadi, untuk pengecekan dokumen penyaluran terutama di bisnis non gadai, atau kata lainnya penyaluran pinjaman modal kerja yang tidak memiliki kolateral atau kolateralnya tidak dikuasai oleh pegadaian, beda dengan KCA atau gadai. Betul. Dan menurut Pak Romi sendiri, seberapa penting waskat ini dilaksanakan untuk kita di Kanwil area maupun di kantor cabang? Silakan, Pak. Menurut saya ini penting untuk para pemimpin, ya, terutama pemberi tugas ataupun manajemen, top manajemen ini, karena sudah memberikan risiko, selera risiko setiap produk. Ada selera risiko itu sudah diambil oleh manajemen. Setiap produk, makanya diberikan SOP untuk pengendalian masing-masing, ya. Terkait dengan pengawasan melekat ini baik untuk pemimpin-pemimpin itu sendiri. Bayangkan jika terjadi sesuatu kalau berhadapan dengan APH atau aparat penegak hukum karena adanya fraud, yang pertama kali ditanyakan oleh penyidik, bagaimana waskatmu, bagaimana pelaksanaan waskat. Itulah yang menjadi pentingnya pelaksanaan waskat, karena ini kalau berhadapan dengan penyidik baik dari
kepolisian, kejaksaan. Kita mau bilang apa kalau pelaksanaan ini abai, ya? Saya yakin teman-teman juga dengan banyaknya kasus yang terjadi, banyaknya kejadian-kejadian fraud, hampir setiap wilayah, hampir setiap kanwil, bahkan mungkin sekarang mendengar kejadian terbaru ini di Kebayoran Baru, itu karena kurangnya pengawasan melekat yang terjadi. Mungkin ranahnya di sini ke deputi, ya kan? Bagaimana? Karena mungkin kalau pelakunya karyawan, pengawasan melekatnya dari pemimpin cabang. Namun kalau pelakunya ini pimpinan cabang itu sendiri, maka sebagai atasan langsung akan ditanyakan akan naik ke deputinya sebagai atasan langsungnya. Jadi kesimpulannya mungkin pelaksanaan wasiat ini harus dilakukan karena untuk meyakini masing-masing pimpinan ini bahwa proses pekerjaan di lapangan ini tujuan untuk mencapai kinerja terbaik ini berjalan dengan aman, dapat kita kendalikan. Itulah tujuan utama dari pengawasan melekat atau waskat ini, begitu. Oh, masih on the track, harus on the track Pak ya, Betul. sesuai jalurnya. Jadi kalau dibilang waskat ini penting banget. Betul. Dan harus wajib dilaksanakan atau dilakukan oleh entahkah itu kantor wilayah, area maupun di cabang. Nah, mungkin ada pesan untuk seluruh insan Pegadaian Pak terkait Pak Romi adalah satuan pengawas internal di Kanwil 6 Makassar dan sebagai narasumber juga pada hari ini yang menggaungkan tentunya di podcast kali ini Ganyang Fraud. Mungkin ada pesan dan kesan atau statement dari Pak Romi Yulianto selaku satuan pengawas internal di Pegadaian. Monggo Pak. Oke. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Saya juga menghimbau kepada teman-teman semua unsur ya, mulai dari security, kasir, penaksir, pengelola UPC, pimpinan cabang sampai naik ke pinwil ya. Marilah kita bekerja dengan sebaik mungkin. Jauhilah fraud ya. Kuatkan diri kita, kuatkan iman kita untuk menjaga diri kita, menjaga teman kita, dan menjaga perusahaan kita. Jauhi tindakan fraud. Jadilah pribadi kuat untuk melawan fraud. Ya. Terkait dengan tugas masing-masing, mungkin yang di outlet ini teman-teman yang kasir, bahwa pastikan Anda membayarkan setiap kredit atau apapun kepada nama yang tertera dalam surat gadai ataupun perjanjian kredit lainnya. Ya, harus menyerahkan langsung kepada yang bersangkutan baik tunai maupun non tunai. Nah, itu untuk kasir. Nah, terus kasir pun harus memverifikasi juga bukti-bukti yang harus diperlukan oleh harus yang disiapkan oleh nasabah itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk penaksir maupun pengelola unit harus memverifikasi kembali laporan-laporan yang disajikan oleh kasir. Nah, harus memverifikasi lagi di akhir hari, harus mengecek berapa jumlah transaksi, apakah dilengkapi dengan dokumen-dokumen. Nah, jika ini dilaksanakan dengan baik, insya Allah tidak ada lagi fraud. Ini fraud bisa kita meminimalisirkan sekecil-kecilnya. Nah, hindari sharing password, hindari. Nah, karena beberapa case yang ada terkait dengan fraud ini karena adanya sharing password. Teman-teman, sudah banyak case di depan mata kita, ya. Jangan sampai teman-teman bisa terkait dan tersandung gara-gara
mempercayai teman terlalu percaya. Nah, itu sejalan lagi dengan judul ini. Ya, bisa kita percaya tapi tetap verifikasi. Ya, itu mungkin buat pemimpin cabang juga. Di outletnya bagaimana pengawasannya itu berjalan dengan baik sesuai dengan matriks. Lakukanlah pendelegasian. Jika ini juga bisa terlaksana, insya Allah kita dapat mendeteksi sejak dini, secara dini kemungkinan fraud yang akan timbul. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa selamat, bisa mencapai tujuan dengan aman, bisa mencapai kinerja terbaik, namun selalu berada dalam koridornya. Demikian. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Romi. Closing statement dan pesan untuk kita semua, seluruh insan Pegadaian. Tentunya khususnya buat diri saya sendiri juga Pak Rom. Tetap melakukan sesuai prosedur dengan tadi judul kita, tema kita, Trust but Verify. Percaya namun memverifikasi ulang. Telah sampai kita di ujung acara kita pada hari ini. Tentunya saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Romi Yulianto untuk waktu dan kesempatannya telah hadir sebagai narasumber kita pada podcast hari ini. Akhir kata saya mengucap wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sadar resiko.